lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli dari Stid Ibnu Khaldun Nunukan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan dalam belajar. Dalam bagian ini saya akan membawakan tentang keterampilan menyusun skenario dalam belajar. Baiklah, mari kita simak bersama-sama. Selamat pagi anak-anak. Oke, sekarang buka bukunya ya. Halaman 34. Salah. Kita buat kelompok dulu ya, berhitung 1 sampai 4. Nah, dari sana ya. Oke. Salah. Absen dulu. Ibu lupa, mohon maaf. Kenapa? Oh iya, kita belum berdoa ya. Nah, itulah tadi umpama seorang guru yang memulai pembelajarannya tidak memiliki skenario. Nah, inilah pentingnya skenario buat adalah supaya pembelajaran kita bisa sampai ke tujuannya. Bayangkan saja seorang sutradara yang membuat film tanpa membuat skenarionya, sehingga filmnya itu tidak berjalan dengan mulus dan bahkan tidak selesai seperti itu. Nah, di sini ada PowerPoint. Kali ini kita akan belajar keterampilan menyusun skenario pembelajaran. Nah, di sini ada 4 keterampilan. Itu yang pertama, menyusun tahapan atau pendahuluan kegiatan inti dan kegiatan penutup. Nah, pada waktu kita menyusun langkah-langkah pembelajaran, kita harus memikirkan apa yang harus dilakukan pada saat membuka pelajaran. Apakah nanti ada yel-yel, atau membaca surah-surah pendek, atau menyanyikan sebuah lagu. Jadi itu semuanya itu harus dipikirkan terlebih dahulu. Sesudah itu kita tuh harus memilih model apa yang akan kita pakai, metode apa yang harus kita pakai. Nah, itu juga harus dipikirkan ya. Lalu bagaimana? Jadi itu semua harus dipikirkan awal-awal dalam pembuatan skenario dalam pelajaran. Kemudian yang kedua, kita juga harus mampu menguraikan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Nah, maksud di sini adalah kita harus secara rinci mengetahui apa kelanjutan dari pembelajaran kita. Misalnya yang pertama tadi, sebelum kita membuat kelompok, kita harus menonton video ini ya. Misalnya seperti itu. Jadi langkah-langkah rinci ini harus dipikirkan dengan baik. Itulah gunanya menulis skenario pembelajaran. Kemudian yang ketiga, kita juga harus menentukan alat dan media yang digunakan oleh guru dan siswa. Nah, untuk guru tuh biasanya tuh medianya tuh yang besar-besar seperti papan tulis, PowerPoint, atau menyiapkan sebuah video. Tapi kalau seorang siswa menggunakan alat-alat kecil yang biasa dipakai untuk individu atau kerja kelompok. Yang keempat adalah guru juga mampu menyusun skenario dengan memprediksi waktu pembelajaran. Karena kalau tidak diprediksi, waktunya kita bakal tidak pernah tahu selesainya kapan, UTS-nya kapan. 1 semester cukup nggak materinya, seperti itu. Nah, keterampilan ini tuh kita tuh harus pikir juga. Nah,
ini adalah hak keterampilan membuat skenario pembelajaran. Selanjutnya, skenario pembelajaran. Nah, di sini ada beberapa poin-poin penting seperti tujuan pembelajaran, di mana skenario ini tidak berjalan dengan sendirinya, tapi memiliki tujuan. Nah, tujuan sendiri ini nanti kita akan buat dari kompetensi inti, kompetensi dasar. Kemudian skenario ini juga harus dikondisikan sesuai dengan kondisi kelas. Sarana dan prasarana, apakah sesuai dengan skenario Anda? Jadi tidak mungkin Anda menskenariokan pergi ke kebun binatang, padahal di wilayah Anda tidak memiliki kebun binatang. Misalnya seperti itu. Nah, selanjutnya skenario ini juga harus memikirkan materinya itu apa. Materi di sini akan termasuk di dalam fakta, prinsip, konsep, dan prosedur. Tidak kalah pentingnya, skenario ini sendiri harus sesuai dengan kemampuan guru, sehingga skenario ini sangat penting bagi calon guru. Selamat pagi anak-anak. Langsung saja buka bukunya halaman 54. PR-nya sudah dikerjakan belum? Nah, ayo kumpul di atas meja ibu ya. Selamat pagi anak-anak. Nah, baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita membaca doa sesuai kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Oke, berdoa selesai. Nah, seperti biasa, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita tuh harus membaca Asmaul Husna. Oke, dipimpin oleh ketua kelas kita. Baiklah anak-anak, kemarin pembelajaran kita tentang apa ya? Iya, belajar cara berwudu. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang tata cara sholat berjamaah. Di sini ada yang tahu sholat itu apa? Nah, itu tadi ada 2 contoh dalam memulai pembelajaran. Nah, seperti itu. Nah, yang pertama itu sangat singkat, dan yang kedua itu ada cara membuka pelajaran dengan tepat. Sebenarnya masih banyak sih, tapi yang saya contohkan tuh cuma 1. Baiklah, mungkin sampai sini saja pembahasan saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.